Halo warga intelektual sekalian. Guys, akhirnya pemerintah Iran mengaku salah. Wow. Namun, nasi sudah jadi bubur. Amerika sudah kepalang membombardir Iran. Sudah kepalang kesel. Jadi baru-baru ini secara terang-terangan menurut data dari Detik News ya. Jadi kalau mau bantah, bantah pakai data ya. Saya tidak asal mangap ya. Ada datanya dari Detik News, kemudian dari Al Jazeera. Kalau misalnya ada mengatakan, oh itu nggak benar, oh itu cuma propaganda Amerika, oh itu propaganda Barat. Jadi warga Konoha itu kalau beritanya tidak menguntungkan bagi mereka, biasanya mereka akan menolak ya. Tapi kalau menguntungkan bagi mereka, walaupun itu hoax, walaupun video AI, walaupun itu buatan AI, mereka akan menerima kok. Ya, buktinya apa? Buktinya Netanyahu kemarin dikabarkan meninggal padahal itu buatan AI. Karena apa? Karena mereka seneng ya. Jadi warga Konoha itu licik banget ya dalam berpikir. Ini kelicikan berpikir netizen warga Konoha. Sangat licik sekali. Kalau video atau informasi itu menguntungkan bagi mereka, mereka akan percaya. Tapi kalau nggak menguntungkan, mereka nggak percaya. Buktinya banyak tuh netizen Konoha atau pendukung Iran yang mengatakan, oh nggak bener itu. Iran nggak mungkin minta maaf, nggak mungkin mengaku salah, nggak mungkin. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah Amerika akan membombardir Iran terus? Bagaimana fakta yang sebenarnya? Kemudian, konon katanya, menurut pengakuan pemerintah Iran, yang melakukan serangan di Selat Hormuz itu adalah kelompok garis keras. Nah, logikanya gini, ada orang-orang radikal di Iran, ada kelompok garis keras. Katanya mereka itu yang menembaki pesawat atau yang menembaki kapal sipil yang lewat di Selat Hormuz. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah kelompok garis keras ini punya senjata? Enggak kan? Yang punya senjata itu siapa? Ya pasukan Iran, IRGC ya. Ini nggak masuk akal ya. Ini ada semacam misteri gitu ya. Kemudian ada yang mengatakan, oh sebenarnya salah tembak gitu ya. Jadi pemerintah Iran sekarang sudah kocar-kacir guys, sudah mulai panik gitu ya. Mereka mengatakan, oh itu salah tembak ya. Ini datanya ada guys ya, saya tidak ngarang ya. Ini dari Detik News dan Al Jazeera juga gitu. Jadi kalau mau bantah ya marah sana sama Al Jazeera ya. Jadi ada simpang siur berita di media sosial. Nah yang jadi pertanyaan, kenapa pendukung Iran itu nggak percaya berita-berita seperti ini? Kemudian kenapa pemerintah Iran itu nggak solid gitu ya? Ada garis keras, ada garis lemah, ada garis lembut, macam-macam gitu ya. Bagaimana fakta yang sebenarnya? Di video saya akan bongkar sampai ke akar-akarnya. Kenapa Iran kacau sekarang ini? Apakah Amerika akan melanjutkan gencatan senjata atau tidak? Apakah Amerika akan tetap membombardir Iran atau tidak? Di video ini saya akan bongkar sampai ke akar-akarnya. Saya tidak akan berpihak pada siapapun. Ya, jadi bagi pendukung Iran, siapkan Panadol, Paramed, Bodrek, karena bisa aja Anda nanti akan kejang-kejang kelanjutan berjamaah mendengarkan fakta atau berita pahik yang jarang dibongkar. Apa itu faktanya? Faktanya adalah, jadi guys, sebenarnya Iran itu sudah nggak mampu ya. Cuman orang-orang radikal yang ada di Iran itu, orang-orang kelompok garis keras itu, mereka itu masih dendam sama Amerika, masih ngotot untuk perang gitu ya. Mereka masih menyimpan kebencian-kebencian terhadap Amerika. Sehingga apa? Sehingga mereka mendesak pemerintah Iran. Jadi pemerintah Iran itu sekarang sudah seperti pemerintahan yang linglung gitu ya. Nggak ada pemimpin. Kalau misalnya mengatakan, oh itu ada pemimpinnya Mostabah Khamenei. Mostabah Khamenei udah meninggal. Udah nggak ada lagi. Iran itu sekarang dipimpin oleh seorang bernama Kardus ya. Udah nggak punya pemimpin lagi sekarang Iran. Nggak punya. Mostabah Khamenei itu sengaja dilantik ya, sengaja dibikin-bikin gitu ya, dibuat-buat. Tujuannya apa? Tujuannya supaya Iran tetap bersatu. Pada faktanya Mostabah Khamenei sudah meninggoy, sudah jelas-jelas meninggal ya. Ini supaya ada persatuan di pihak Iran ya. Ya pada faktanya udah meninggal. Ya. Ini cuman teknik manipulasi supaya Amerika capek, supaya Iran capek. Ini teknik jurus yang paling jitu menurut saya pribadi. Karena
Nggak ada satupun yang mau jadi pemimpin Iran sekarang ini. Siapa coba yang mau mengganti Ayatollah Ali Khamenei? Nggak ada. Kalau ada, ya besoknya udah meninggal. Ya, nggak ada yang berani. Sehingga diciptakanlah semacam ciptaan gitu ya. Diciptakan semacam imajinasi gitu, imajiner gitu ya, bahwa yang memimpin Iran itu sekarang Mojtaba Khamenei. Bayangkan Ayatollah Ali Khamenei dimakamkan, tapi Mojtaba Khamenei nggak hadir, ya kan? Gimana mau hadir coba orang udah meninggal, ya kan? Masa ayahnya dimakamkan dia nggak kelihatan? Sungguh tidak masuk akal ya. Sungguh durhaka yang nyata. Nah, bagaimana dengan pemerintah Iran sekarang ini? Ya, secara tidak langsung kita perhatikan pemerintah Iran sekarang ini sudah kalang kabut ya, sudah kocar kacir ya, sudah nggak berdaya lagi. Mereka saling menyalahkan satu sama lain. Oh, yang salah itu garis keras. Oh, yang salah itu ini. Itu artinya Iran itu sudah tidak bisa dikomando lagi. Sudah kocar kacir. Tapi mereka tidak mengakui. Ya, mereka sok cool gitu ya kan. Sok jago gitu ya kan. Sok kuat gitu ya. Mereka tidak pernah terus terang sama media. Ya, sebenarnya kita tuh udah lemah banget. Harusnya kan ngomong seperti itu ya. Ya, harusnya introspeksi diri gitu ya. Ya, harusnya melihat kemampuan sendiri, apakah mampu atau tidak, itu yang jadi permasalahan. Ya kalau nggak mampu ya udah, nggak usah nantangin gitu ya. Yang sebenarnya kan yang selama ini yang sering nantang itu Iran kan. Dari dulu ya, dari tahun 70-an, matilah Amerika gitu, bayangkan. Selama puluhan tahun Amerika itu dikutuk tiap hari, dikutuk terus gitu. Setiap pidato yang dikutuk itu Amerika, apa nggak marah gitu, ya kan? Bagaimana kalau Kodoha dikituin? Jadi please lah sama pendukung Iran, jangan fanatik berlebihan gitu ya. Ya, buka otaknya gitu ya. Biar apa? Biar negara kita maju. Ya kalau enggak kita akan diirankan. Itu yang jadi permasalahan. Kemudian selain itu ada yang mengatakan bahwa sebenarnya yang ditembak kemarin itu ya salah tembak lah gitu ya. Yang nembak itu kan bukan kita juga ya, orang garis keras gitu. Salah tembak gitu. Jadi ya ini yang jadi permasalahan. Ya, pendukung Iran tidak pernah mengakui bahwa sebenarnya yang melanggar kenyataan itu ya Iran. Ya. Ya, ketika Amerika dan Iran menandatangani MOU, yang mulai gara-gara itu kan Iran. Amerika sudah mau damai, udah nggak ada masalah lagi. Ya, nuklirnya harus diserahkan. Sampai sekarang nuklir Iran nggak diserahin kan. Padahal kan sudah ada tuh perjanjiannya. Yang sebenarnya yang nyari gara-gara itu Iran. Ya, jadi Iran itu harus dilululantakkan gitu, harus rata pakai tanah. Supaya apa? Supaya Iran itu ya tahu gitu ya, oh ternyata gini ya. Oh ternyata enaknya perang sama Amerika itu gini ya. Jadi mereka harus tahu gitu gimana enaknya perang sama Amerika. Ya bukan berarti saya membela Amerika ya, bukan berarti saya membela Israel ya, bukan. Saya bukan buzzer Amerika, saya bukan buzzer Israel, tapi ya dalam berperang itu kita harus mengetahui kemampuan musuh, apakah kita mampu atau tidak, ya kan? Sedangkan negara-negara tetangganya seperti Kuwait, Dubai nggak mendukung Iran, ya kan? Ya, itu yang jadi permasalahan. Kenapa nggak mendukung Iran? Ya karena meragukan, karena Iran nggak bisa percaya. Jadi sebelum berperang dengan negara lain itu ya harus ada kepercayaan dulu gitu ya. Amerika juga nggak bodoh menyerang Iran kok. Amerika juga tahu bahwa Iran itu ya dimusuhi tetangganya juga gitu. Makanya tetangganya nggak ada yang bantu. Jadi jangan sedikit-sedikit, oh yang salah itu Amerika. Ya salahkan Iran juga gitu ya. Kenapa Iran nggak dibantu sama negara tetangganya gitu? Ya kan harusnya dibantu sama Kuwait. Ya, kemudian ya negara-negara tetangganya lah. Arab Saudi, Yaman, dan sebagainya. Ini kan dibiarin aja kayak gitu. Kenapa? Apa alasannya? Ya karena Iran tuh nggak bisa dipercaya. Itu intinya. Kenapa Iran nggak bisa dipercaya? Ya karena mereka korup. Lah, apa buktinya? Buktinya dari indeks toleransi. Indeks toleransi mengatakan bahwa ya negara yang paling korup itu salah satunya Iran. Ya. Jadi kalau mau bantah, bantah pakai data. Saya nggak ngarang gitu ya. Saya bicara by data yang ilmiah. Saya nggak ada menjelek-jelekkan agama tertentu di sini ya. Warga Konoha kan sedikit-sedikit agama ya. Ada masalah apapun agama gitu ya. Kita mendukung Iran itu kan karena ada agama kan. Karena pengatur dari seiman kan. Kalau Iran itu nggak seiman dengan kita, beda iman dengan kita misalnya. Apakah kita mendukung? Enggak.
Ya, justru karena seagama ya. It's all about religion. Gak lebih dari masalah agama. Ya, jadi ini berbahayanya prinsip seiman. Ini sangat berbahaya. Prinsip yang penting seiman ini sangat berbahaya sekali. Yang penting seiman, ya kalau jahat ya tetap dibelain, yang penting seiman. Ini sangat berbahaya sekali, guys. Ya, sungguh sangat berbahaya kalau kita tidak bisa berpikir rasional. Sedikit-sedikit seiman gitu ya. Sedikit-sedikit seagama gitu ya. Ada orang mencuri, kita belain karena seagama. Kacau dong berarti ya. Ini yang bikin negara kita hancur. Kenapa saya sering bahas masalah Iran ini? Kalau ini belum kelar, belum tuntas, ya ini akan terjadi di Konoha. Ya, bahkan Habib Rizik kalau saya perhatikan dia pembela Iran kok. Ya, ya menurut dugaannya ya biasa aja kan. Duit-duit dari Iran itu mengalir ke Konoha gitu ya kan. Who know ya kan? Ya, menurut kalian gimana? Coba tulis komentar ya. Kemudian kalau saya perhatikan Iran itu sekarang ini merasa bahwa mereka sudah terpojok, sudah nggak bisa ngapa-ngapain lagi, ya sehingga mereka pengen melanjutkan yang namanya gencatan senjata. Padahal mereka yang nyari gara-gara gitu, ya kan? Mereka pengen melanjutkan gencatan senjata, tapi dengan cara yang tidak terus terang. Kalau saya itu Donald Trump itu saya suruh ya Iran minta maaf di depan media semuanya gitu. Ya biar jelas dan terang gitu ya, di mana letak permasalahannya. Ya kan? Suruh pemimpin Iran atau presiden Iran atau siapapun itu atau pemimpin tertinggi IRGC menyatakan menyesal gitu ya, menyerang kapal sipil di Selat Hormuz. Harusnya seperti itu. Ya daripada sekarang ini dibombardir di 150 tempat, dihancurkan. Ya Iran itu lama-lama dicekik ya, di Selat Hormuz dicekik ya, kemudian dibombardir menggunakan bom. Ya itu sangat mengerikan sekali, guys. Cuman mungkin ya masyarakat Iran itu sudah terbiasa perang ya. Ya itu terbiasa perang itu kan lawannya beda, coy. Mereka dulu lawan apa? Ngelawan Irak gitu ya, negara yang kecil-kecil gitu ya. Kemudian Yaman gitu ya, atau negara-negara yang cetek lah gitu ya. Enggak segede Amerika dan Israel gitu. Israel juga sekarang kan kalau kita perhatikan mereka itu nggak terlalu membantu ya. Tapi mereka siap gitu. Mereka nggak terlalu membantu untuk membombardir Iran. Ya, Israel tidak nyari gara-gara kok. Ya, itu yang jadi permasalahan. Tapi kalau Israel nanti diserang sama Iran, ya pasti diserang lagi gitu. Tapi ujung-ujungnya nanti yang salah itu Israel gitu ya kan. Yang salah itu Amerika gitu ya. Pendukung Iran nggak pernah menyalahkan Iran. Saya bukan pro Amerika. Ya. Amerika juga punya kesalahan. Israel juga punya kesalahan. Berkali-kali saya mengatakan. Kesalahan mereka itu melanggar hukum internasional. Tapi jangan lupa Iran juga seperti itu. Jadi permasalahannya di Konoha itu hanya bongkar aib Amerika dan Israel, tapi aib Iran nggak dibongkar. Ya harus bongkar semuanya dong ya kalau mau bongkar, kalau mau jujur ya kan. Ya, itu yang jadi permasalahan. Hanya membongkar aib orang lain gitu ya. Ya, menurut kalian gimana? Coba tulis komentar ya. Saya tidak akan berpihak di video ini ya. Ada yang memutuskan ya. Saya tidak berpihak pada siapapun. Tujuan saya itu baik supaya kita jangan seperti Iran kedua gitu. Karena kita itu punya potensi besar ya seperti Iran kedua. Ciri-cirinya udah mirip banget kalau saya perhatikan. Kita sudah mengarah-arah ke negara agama. Kita tuh kan sebenarnya sudah semi negara agama. Reformasi itu kan reformasi dari negara agama kan tanpa kita sadari. Ya mereka mengisi celah-celah atau kekosongan gitu ya. Ya orang-orang radikal di Konoha dulu mengisi ya pos-pos ya di BUMN di mana dan sebagainya. Belum kita lanjut. Jadi guys, kemarin ada yang nanya, lu apa sih kontribusinya bagi negara ini? Lu kontribusi saya ini guys ya. Nulis buku, judulnya Budi Tanpa Pekerti. Ini temanya bahas tentang agama. Kemudian sama luka. Kisah dalam buku ini ada seorang kiai bingung memilih antara menyelamatkan hutan atau menyelamatkan 1000 anak yatim. Link pembeliannya ada di pin komentar video ini. Jadi endingnya apa ya? Saya penasaran ini. Saya jadi penasaran ini isinya apa. Beliau juga beli ini. Link pembeliannya ada di pin komentar video ini. Ya, menurut kalian gimana? Coba tulis komentar ya, setelah kamu berpihak di video ini, Anda yang menyimpulkan. Oke, sekian video ini. Saya warga intelektual, salam rasional.